George Bernard Shaw berkata, "If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must man be of learning from experience?" Artinya, jika sejarah terus berulang dan hal mengejutkan selalu terjadi, betapa buruknya kemampuan manusia belajar dari pengalaman mereka. Di samping itu, George Santayana berkata, "Those who fail to learn the lesson of history are doomed to repeat them." Artinya, mereka yang gagal belajar dari pengalaman akan terus mengulangi kesalahan mereka. Dua ungkapan di atas sangat cocok untuk menjelaskan kondisi ekonomi dunia, terutama dolar Amerika saat ini. Mendekati akhir tahun lalu, The Fed sangat agresif mencetak dolar, sebelum kemudian perlahan menguranginya dan berhenti sama sekali. Bahkan di awal tahun ini, mereka tidak hanya berhenti mencetak dolar, The Fed justru menghancurkan dolar dengan melakukan pengetatan ekonomi secara masif. Keputusan mereka inilah yang membuat kondisi ekonomi dunia sekarang memasuki inflasi mengerikan, lalu resesi besar-besaran. Begini penjelasannya. Saat pemerintah terus-menerus mencetak uang, maka pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat karena masyarakat menjadi lebih konsumtif dan agresif membelanjakan uang mereka. Kondisi ini akan menyebabkan inflasi meroket dan harga aset terus meningkat, membuat yang kaya semakin kaya, yang kelas menengah membayar pajak lebih mahal, dan yang miskin semakin miskin karena tidak sanggup membayar apapun. Tingkat inflasi yang tidak terkendali ini akhirnya membuat pemerintah ketakutan dan terpaksa berhenti mencetak dolar, menghancurkan dolar, serta melakukan pengetatan ekonomi. Nah, saat pemerintah menghancurkan dolar, maka nilai pasar saham akan hancur dan terjadi resesi ekonomi, di mana harga barang mahal tetapi masyarakat tidak punya daya beli yang cukup. Hingga akhirnya kondisi ekonomi pun porak-poranda dan serupa, meski tidak sama persis, dengan pola krisis ekonomi setelah Perang Dunia Kedua, tahun 1974, tahun 1984, tahun 2008, dan tahun 2018. Maka tidak salah jika manusia disebut sangat buruk belajar dari pengalaman. Karena pemerintah Amerika belum sadar bahwa kapitalisme yang sebelumnya digerakkan oleh bank, pasar modal, dan produk, sekarang telah berubah ke kemampuan untuk menciptakan kredit dan jumlah konsumsi. Itulah kenapa jika pemerintah menekan kemampuan konsumsi masyarakat, akan tercipta depresi ekonomi yang masif dan global seperti saat ini. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita harapkan dalam kondisi ini? Satu-satunya aset yang anti-inflasi dan justru menguntungkan dalam kondisi resesi dan depresi ekonomi adalah emas. Tidak peduli di bawah ketegangan geopolitik atau krisis ekonomi sepanjang apapun, emas adalah aset yang selalu bisa diandalkan dalam kondisi tidak menentu. Karena seperti yang telah dipercaya selama berabad-abad, emas disebut sebagai aset yang tidak dapat bangkrut, baik untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Itulah kenapa dalam kondisi tidak menentu seperti sekarang ini, aset emas adalah harapan kita.